NFT itu adalah tren yang paling hangat saat ini. Banyak sekali orang-orang membicarakan tentang NFT di komunitas kripto khususnya, tapi juga banyak orang lain yang ikut membicarakan tentang NFT ini juga. Tapi apakah NFT itu memiliki tujuan tertentu selain sebagai suatu karya seni digital yang dijual mahal-mahalan? Apa ini hanya cara para bilioner kripto memamerkan kekayaan mereka atau mungkin ada beberapa yang memiliki tujuan khusus? Hari ini mari kita cari tahu dari 15 NFT yang paling mahal yang pernah terjual sejauh ini. Apakah mereka berbeda-beda dan apa alasan serta latar belakang dari masing-masing NFT tersebut? Mari cari tahu hari ini. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon jangan anggap informasi kami adalah saran dan nasihat keuangan karena kami bukan penasihat keuangan. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun atau bahkan ke karya seni NFT manapun. Anak berusia 12 tahun, Benyamin Ahmed, menjadi seorang miliuner dengan menjual suatu koleksi token non-fungible atau NFT yang dia bikin. Koleksi ini terdiri dari 3.350 paus yang dibikin pixel dengan gaya CryptoPunks. Kreasi Ahmed sangat berhasil sampai paus digital tersebut terjual habis dalam kurang dari 9 jam. Totalnya, anak ini memperoleh 80 ETH dari penjualan NFT dan 30 ETH lagi hanya dengan royalti pada setiap perdagangan NFT berikutnya yang terjual. Ahmed mengungkapkan bahwa dia menghabiskan sekitar $300 Amerika Serikat untuk menaruh dan mendaftarkan NFT dia. Dan meskipun dia adalah seorang miliuner, dia tidak bermaksud mencairkan ETH tersebut, melainkan diinvestasikan kembali pada yang baru-baru untuk masa depan koleksi dan proyek. Salah satunya adalah set NFT yang terinspirasi oleh Minecraft dan yang lainnya superhero. Penjualan NFT lain yang menarik perhatian pasar cryptocurrency belakangan ini adalah karya Invisible Rock. Diciptakan oleh profil Ether Invisible Rock. Menurut profilnya, koleksi batu tidak terlihat ini dihasilkan secara non-geometris dan hanya 100 batu tidak terlihat yang akan dibuat. Koleksi ini sudah mengumpulkan lebih dari 66 ETH, mencakup penjualan dan royalti, dan salah satu karyanya, Invisible Rock N1, terjual seharga 10 ETH di OpenSea. Selain itu, dua penjualan terakhir ini bukan yang paling mahal. Selama NFT terus menjadi lebih meluas, mari kita jelajahi beberapa NFT lain yang terjual paling mahal yang pernah ada. Every Days The First 5,000 Days, terjual $69,3 juta. The First 5,000 Days adalah sebuah collage karya seni digital yang dibuat oleh seorang seniman digital dan desainer grafis veteran bernama Mike Winkelmann, juga dikenal sebagai Beeple. Winkelmann mulai bekerja pada collage ini pada Mei 2007, mengirim potongan seni secara berkelanjutan setiap harinya untuk 13 tahun. Karya seni ini secara eksklusif ditawarkan di Christie, sebuah tempat pelelangan NFT yang dibeli sebesar 69,35 juta oleh bilioner kripto Vignesh Metakovan Sundaresan karena dia memandang Beeple sebagai artis dari generasi asli digital ini. Penjualan tersebut juga menandai lelang karya digital murni pertama untuk NFT di mana cryptocurrency ETH digunakan sebagai pembayaran. Penawar terbesar kedua untuk karya ini tidak lain tidak bukan adalah CEO dan pendiri Tron, Justin Sun, yang menawar sebesar $60,2 juta sebelum diserobot oleh si Sundaresan, jadi si Justin urutan kedua. Setelah penjualan itu, Beeple juga mengumpulkan sejumlah besar pengikut, memperoleh 1,8 juta di Instagram, dan mengantongi kolaborasi dengan merek seperti Nike dan Louis Vuitton, serta artis musisi seperti Childish Gambino dan Katy Perry. Menurut Artnet, Beeple kebetulan merupakan seniman hidup yang paling mahal ketiga dalam hal harga pelelangan setelah nama seperti Jeff Koons dan David Hockney. CryptoPunks seri 7523 terjual $11,8 juta. CryptoPunks adalah koleksi yang terdiri atas gambar 8 bit untuk karakter humanoid yang dikenal sebagai punks. Masing-masing punya ciri unik. Seri CryptoPunks adalah salah satu seri koleksi paling awal yang pernah masuk blockchain Ethereum dan bahkan menginspirasi pengembangan standar ERC-721 yang digunakan sangat luas oleh kebanyakan NFT saat ini. Awalnya diberikan secara cuma-cuma, beberapa CryptoPunks dengan fitur yang khusus langka atau sangat diinginkan oleh orang telah terjual untuk jumlah signifikan. Yang satu khusus ini, CryptoPunks seri 7523, memiliki beberapa atribut unik tersebut sebagai salah satu dari hanya 9 punk alien. Atribut masker medisnya juga memberi topik unik dalam masa yang dipengaruhi COVID ini. Salah satu alasan kenapa langsung disosor dalam lelang natively digitalnya Sotheby's senilai 11,8 juta oleh pemegang saham DraftKings terbesar, Shalom McKenzie, itu karena dia bilang gini, "Saya benar-benar ingin CryptoPunk yang satu ini.
Dia bilang bahwa itu adalah bagian dari koleksi alien yang paling langka dari antara punks dan satu-satunya alien yang pakai masker. Saya kira itu adalah simbol COVID dan populernya NFT. CryptoPunks seri 3100 terjual 7,58 juta. Senadi dengan CryptoPunk 7523, punk termahal ini juga merupakan salah satu 9 punk alien. Fiturnya ton kulit berwarna biru kehijau-hijauan yang agak melambangkan cumi-cumi mirip Squidward dari SpongeBob SquarePants. Alien ini juga mengenakan ikat kepala biru dan putih, meskipun hampir 406 dari 10.000 karakter yang lain juga pakai ikat kepala ini. CryptoPunk seri 7804 terjual 7,57 juta dolar. Dylan Field, CEO perusahaan perangkat lunak desain Figma, adalah orang di balik penjualan NFT paling mahal keempat dalam sejarah, CryptoPunk 7804. NFT ini terjual senilai 4.200 ETH di bulan Maret 2021, pada saat ini sebanyak 7,5 juta dolar waktu itu. Sebagai salah satu dari 9 CryptoPunks alien, itu juga memamerkan 3 aksesoris, topi ke arah depan, dan kacamata hitam, dan cangklong tembakau. Memang ini satu-satunya CryptoPunk alien yang punya cangklong dan topi ke depan. Terus ada Crossroad, terjual 6,6 juta dolar. Crossroad adalah karya seni digital lain yang dibuat Beeple, yang terjual kembali senilai 6,6 juta dolar di Nifty Gateway, yaitu loka pasar NFT yang dimiliki oleh exchange kripto populer Gemini. Karya ini menampilkan lukisan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tertidur di rumput dengan beberapa coretan di kulitnya setelah kalah dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2020. Menurut Beeple, desain karya seni ini sudah siap diganti misalkan hasil pilpresnya berbeda, yang artinya dia juga sudah bikin versi karya seni berbeda di mana Trump itu menang. NFT ini terjual hanya 4 bulan setelah awalnya dibeli, naik sebesar 10 kali lipat kasarnya dari harga awal. Selanjutnya Oceanfront, terjual 6 juta dolar. Pada bulan Maret 2021, Justin Sun akhirnya berhasil membeli NFT Beeple, membayar 6 juta dolar untuk karya digital artis ini bernama Oceanfront. Semisal kalian berpikir bahwa NFT hanya suatu praktik kesombongan ego para bilioner kripto, uang hasil penjualan ini berakhir untuk hal baik. Untungnya dari lelang tersebut diserahkan ke Open Earth Foundation, yaitu lembaga nirlaba yang bermaksud melacak perkembangan global dari perjanjian Paris yang melawan perubahan iklim. Lalu ada kode sumber World Wide Web, terjual 5,4 juta dolar. Kreator WWW, Tim Berners-Lee, mengejutkan banyak orang waktu dia mengumumkan berencana untuk menjual suatu NFT melambangkan kode sumber asli webnya dalam sebuah pelelangan di Sotheby's. Kritikus komplain bahwa penjualan kode sumber web kepada satu individu ini bertentangan dengan sifat desentralnya web. Berners-Lee sebagai respons berargumen bahwa ini benar-benar sejalan dengan nilai web. Tentu saja yang dijual bukan kode sumber webnya, yang mana sumber terbuka dan ada di domain umum, makanya bebas tersedia untuk ditinjau dan disalin. Sebaliknya yang dijual adalah representasi seni atas kode sumber tersebut. Suatu kumpulan karya seni yang dipaketkan bersama dalam sebuah NFT. Penjualannya berlanjut dengan NFT yang berjudul This Changes Everything ini terjual sebesar 5,4 juta dolar. Hari-hari berikutnya, seseorang menemukan error coding ternyata di karya seni tersebut. Stay Free, 5,4 juta, pembocor rahasia NSA Edward Snowden, masuk ke arena NFT pada April 2021, menciptakan dan melelang karya seni digital berjudul Stay Free. Karya ini menggambarkan potongan Snowden yang termenung di depan latar teks keputusan pengadilan banding Amerika Serikat bahwa Undang-Undang Patriot tidak mengizinkan pengumpulan dan pengawasan catatan telepon warga Amerika oleh Badan Keamanan Nasional. Snowden menjual karya seni ini seharga 5,4 juta di loka pasar NFT yang dikelola komunitas bernama Foundation. Dengan hasil jualnya diserahkan ke Freedom of the Press Foundation, yaitu lembaga nirlaba yang mendorong kebebasan bicara, kebebasan pers, dan jurnalisme kepentingan umum. Mungkin yang lebih menarik daripada harga jualnya, bagaimanapun juga adalah siapa yang membeli itu. Pliza DAO, yaitu organisasi otonom desentral yang dirancang untuk mengumpulkan karya budaya signifikan dengan akhir beramal atas nama para investornya. Ini adalah contoh sebuah DAO investor, suatu kelahiran organisasi baru tanpa hierarki yang mengumpulkan sumber daya untuk membuat investasi. Lalu ada Save Thousands of Lives, terjual 5,1 juta dolar. NFT tidak hanya tentang bilioner yang pamer kekayaan dalam bentuk kera dan zombie pixel. NFT juga bisa digunakan untuk hal baik. Lembaga nirlaba Nura Health menciptakan NFT Save Thousands of Lives untuk menggalang dana atas kerjaannya dengan ibu-ibu baru di Asia Selatan.
Diperkirakan itu dapat menyelamatkan 9 bayi dari setiap 1000 kelahiran baru dengan biaya $1.235 per nyawa terselamatkan. Dan NFT ini terjual senilai 1.337 ETH, yaitu $5,1 juta pada Mei 2021, yang mana jelas tujuan mereka tercapai. Lalu Replicator, $4,1 juta. Replicator adalah NFT multigenerasi pertama yang pernah masuk ke alam ini. Ini adalah hasil pikiran seniman multidisiplin asal Kanada, Micah Daubach. Terkenalnya populer sebagai julukan Mad Dog Jones yang mengilustrasikan mesin fotokopi dalam suatu ruangan kecil yang remang-remang. Menariknya, Replicator ini dirancang untuk mencetak NFT baru setiap 28 hari, memungkinkan pemegangnya memiliki 180 hingga 220 NFT baru seiring waktu. Lelang ini diorganisasi oleh Philips dengan 16 penawar bersaing untuk karya seni ini. Tawaran yang menang berasal dari seorang pembeli yang baru mengenal platform lelang. Jadi tidak banyak informasi yang diketahui tentang pembeli ini. Selanjutnya si anjing Doge terjual $4 juta. Bagi pendatang baru dan orang yang belum familiar dengan industri kripto yang terus berkembang, konsep NFT itu sering tampak asing. Dan faktanya para pembeli dikata orang itu beli suatu meme senilai $4 juta juga jadi nggak membantu orang untuk memandang NFT sebagai hal yang wajar. Ada banyak hal yang kebanyakan orang belum tahu tentang cryptocurrency, tapi mengingat betapa lazimnya mereka, mungkin kalian perlu belajar seluk-beluknya kripto jika belum mulai. Terjual pada awal Juni 2021 dan terlaporkan di NBC News, si pemenang lelang, Please DAO, itu menaruh tawaran 1.696,9 ETH, yang adalah jumlah kripto luar biasa untuk dihabiskan, apalagi untuk gambar salah satu meme internet yang paling terkenal, si anjing Doge. Ada Fidenza, tagar 313, terjual $3,3 juta. Sementara NFT semacam CryptoPunks dan Bored Ape Yacht Club menjadi berita utama, koleksi seni generatif berbasis Ethereum, Art Blocks, telah diam-diam mengumpulkan ratusan jutaan dolar dalam volume dagang. Pada Agustus 2021, mereka menandai penjualan NFT tunggal terbesarnya hingga hari ini, yaitu Fidenza Tagar 313 oleh Tyler Hobbs, yang berganti tangan senilai 1000 ETH, yaitu $3,3 juta pada saat pembelian. Si penjual membelinya seharga 0,58 ETH, sekitar $1.400, hanya 2 bulan lebih awal. Karena awal, dia bisa cuan atas investasinya hingga lebih dari 235.000%. Tapi itu bukan satu-satunya karya Fidenza yang terjual lebih dari $1 juta juga. 3 karya lain dari koleksi ini yang menghasilkan kepingan unik terbuat dari kotak-kotak warna-warni saat pencetakan telah diberdagangkan sejumlah 7 digit. Proyek Art Block secara keseluruhan menghasilkan $300 juta dalam volume dagang di bulan Agustus 2021 sendiri. Selanjutnya ada tweet pertama, terjual $2,9 juta. Jack Dorsey, CEO dan pendiri Twitter dan Square, melelang tweet pertamanya sebagai NFT yang terjual sekitar 2,9 juta di Valuables, yaitu loka pasar NFT yang dioperasikan oleh Cent. Tweet itu dikirim pada 21 Maret 2006, menyatakan cuitan tweet, "Baru nyeting Twitter gue nih." Itu dibeli oleh Sina Estafi, CEO dari Bridge Oracle. Setelah terjual, Dorsey mengonversikan semua hasilnya ke dalam Bitcoin dan mendonasikan semua itu ke sebuah amal di Afrika melalui Give Directly. Tweet itu tetap ada di platform Twitter tapi dimiliki oleh si penawar. Estafi menerima metadata tweet itu termasuk sertifikat yang ditandatangani dan diverifikasi secara digital dari Dorsey juga, beserta semua informasi terkait seperti kontennya, detail kiriman, dan lain-lain. Namun dia nggak menang mudah karena Estafi harus bersaing melawan pembeli lain tadinya, seperti Justin Sun lagi, CEO BitTorrent dan pendiri Tron. Selain dari tweet pertama Dorsey, Estafi juga diketahui pernah menawar tweet dari Elon Musk tentang NFT seharga $1,1 juta. 3 NFT yang terakhir di daftar kami hari ini adalah Quantum, $1,4 juta. Quantum adalah NFT yang paling pertama ada. Itu diciptakan oleh seniman asal New York, Kevin McCoy, pada tahun 2014 dan terjual Juni 2021 kemarin seharga $1,4 juta. Karya seni ini mengilustrasikan figur geometris yang terbuat dari kode yang berganti wujud secara konstan dengan sendirinya. McCoy mencetak token ini di blockchain Namecoin jauh sebelum konsep NFT-nya lahir. Token ini dibeli oleh seorang penggemar dan kolektor NFT, Silly Tuna, di pelelangan Sotheby's Natively Digital A Curated NFT Sale. Lalu ada Destination Hexagonia, terjual $1,26 juta. Destination Hexagonia adalah NFT yang menonjolkan pengalaman audiovisual durasi penuh.
terdiri atas video musik selama 1 jam menggambarkan pesawat luar angkasa, astronot, drones, dan elemen fiksi ilmiah lain. Itu diciptakan oleh artis Belanda Don Diablo dan terjual bulan April lalu di tahun 2021 kepada seorang pembeli yang tidak diungkap. NFT rasa fiksi ilmiah ini muncul dengan kotak kerajinan tangan berisi hard drive yang seharusnya menyimpan satu-satunya salinan berkualitas tinggi atas file film atau konser ini, membuatnya menjadi suatu karya seni yang benar-benar unik. Yang terakhir ada Not Forgotten But Gone, $1 juta terjual. Not Forgotten But Gone adalah karya NFT yang terdiri atas render video tengkorak gummy bear di dalam suatu kotak, yang termasuk dari seri NFT yang menggambarkan gummy bear dalam rendition artistik berbeda dibuat oleh salah satu seniman kontemporer asal New York, Wizby. Sebelum masuk ke dunia NFT, Wizby sempat dikenal karena mural gummy bear-nya di sepanjang banyak tempat di Brooklyn. Not Forgotten But Gone adalah kreasi NFT paling mahalnya yang pernah terbuat hingga saat ini. Oke guys, jadi itu cukup banyak juga ya NFT yang pada mahal-mahal banget dijualnya, sampai jutaan dolar. Itu adalah 15 daftar yang kami miliki untuk hari ini. Gimana menurut kalian tentang NFT ini? Apakah ini hanya sensasi sementara dan apakah ini hanyalah cara bagi para bilioner kripto untuk memamerkan kekayaan mereka? Atau kalian rasa NFT ini bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih positif lagi? Mengingat banyak hasil untung dari lelang tersebut ada yang dimasukkan kepada donasi dan kepada program-program awal, juga masih banyak lagi yang kami perasa teknologi NFT bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia di masa depan. Beritahu pendapat kalian tentang NFT ini di komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini, dan biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami apapun. Follow semua akun media sosial yang kami miliki dan juga gabung ke server Discord kami yang punya di Republik Rupiah. Semua linknya untuk yang barusan kami bicarakan ini ada di deskripsi di bawah, jadi silakan langsung klik aja dan tengok ke sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!